Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kaula muliakan, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Muga-muga kita sedaya dalam mujahadah niat ngaji, kirim doa ahli kubur dan membersihkan hati, muga-muga dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengharap semoga permohonan kita diijabahi kalian Gusti Allah, sehingga oleh ngaji ado-ado datang, kita duduk hanya khusyuk sesaat. Khusyuk itu ya diem, atine gawe mujahadah, hati bersolawat, diam hanya sesaat. Muga-muga membuahkan ilmu yang manfaat. Supaya oleh ilmu manfaat, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, ya. Ketika kita mendengarkan tausiah ataupun pengajian, hati harus dipersiapkan. Gimana caranya? Ya wiritan yang tadi sehingga apal lembaran, ya langsung sambil mendengarkan ya Sayyidi, ya Rasulullah, atau yang diparingi kalau tulisan sambil mendengarkan. Tapi lek gak iso konsentrasi, nggih maca ya Sayyidi, niat mujahadah setengah jam. Nomor 2, rumangsa butuh. Rumangsa butuh marang Gusti Allah. Merasa kita ini butuh ampunane Gusti Allah. Merasa kita butuh disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu harus dilatih, lebih-lebih dalam posisi ini. Hadirin yang saya muliakan, mari kita bertafakur sesaat saja. Kualitas ibadah, kemampuan, potensi ibadah niku enten telu. Kita yang di mana ya nanti? Potensi pertama adalah potensi lahiriah, kualitas ibadah lahir. Sholati dijogo, jamaah dijaga, baca Qur'annya dibaca, mujadahnya dilakukan, semua ibadah diupayakan maksimal. Itu jenenge kualitas lahiriah. Ada apa enggak ini? Banyak. Kita pun harus seperti itu. Hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah lahir ya seperti itu. Semangatnya luar biasa. Bagus. Ini yang nomor satu. Sing nomor loro, selain kualitas lahiriah, orang ibadah itu ada kualitas akali. Pikirannya dipun manfaataken untuk menunjang ibadah lahir. Sing siji ibadah lahir tok. Sing penting ibadah, nanti oleh ganjaran sakmene. Engko lek aku ibadah, lek aku sedo meninggal dunia husnul khotimah, besok ana akhirat diunggahno swarga, niku ibadah lahir. Mempeng ngoten tok niku wis uripe. Niki termasuk makom ubadun. Saya sudah mau ibadah walaupun sementara isik lahiri tok sing mempeng. Mujadai mempeng, ditirakati, gini kan masuk ubadun itu, karena masih kualitas lahir, memberdayakan lahir ini. Sing nomor loro, selain kualitas ibadah lahir syariat, kualitas ibadah akliyah. Gusti Allah sampai matur ngeten, kulinduru madza fis samawati wal ard. Surat Yunus ini kalau tidak salah ayat 101. Niki sing gunakno pikiran nggih. Sing mboten nggih mboten napa-napa. Lah iki ngaji niku tujuan untuk meningkat. Cek gak stagnan ono kene tok, meningkat. Katakan wahai nabiku, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unduru, kongkon ngomong nang kula njen, unduru, perhatikan. Memperhatikan itu menggunakan kualitas panca indera, perhatikan juga menggunakan kualitas akliyah. Unduru madza fis samawati wal ard. Selain kuwi ibadah, perhatikan apa yang terjadi di langit, semesta langit, dan yang ada di bumi. Iki mulai meningkat mudadah kula jenengan iki. Akhirnya berpikir, pikiran ini, iya ya, wong ibadah iku ya kongkon ikhlas. Akhirnya akalnya tuh berpikir karena dibimbing oleh gurunya. Tapi sanes kula lho ya, guru kita adalah murabi kita adalah beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Dituntun, akhirnya hati digunakan. Nah, nun sewu, akal digunakan. Unduru madza fis samawati wal ard.
perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Diperhatikan ternyata semua makhluk tunduk kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, telah bertasbih, telah tunduk kepada Allah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Oleh ngono aku ibadahku tunduk marang Allah. Nilainya mulai ana tamu, lek ngono aku ki tunduk marang Allah. Ibadahku kudu ana tata kramane. Lho ngaten niku. Lek aku ngaji kudu ana tata kramane. Wong ngaji niku madhep nang Allah. Lek ngono aku tak madhep. Lho ngoten niku, kecuali sing sikile pegel sembujung ya gak apa-apa, sing sakit barang niku ya. Lek mboten ya dilatih sing adab. Niku mulai menggunakan pikiran. Sing kedua, pikirannya dipakai lagi. Nggih. Tafakkaru sa'ah. Gunakno pikiran. Wong ahli ibadah pikirannya digawe meningkatkan kualitas ibadah. Hanya sesaat akan menemukan, oh lek ngono aku urip iku disuruh ibadah saja kepada Allah. Yang wis aku ibadah kalau saya sudah melakukan syariat yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Wah, lek ngono aku keliru. Ibadahku sik nuntut nang Gusti Allah. Loh, ini kalau pikiran kita ini kualitasnya tinggi. Oh, lek ngono aku sing biyen ibadah cek ngene supaya dikei ganjaran ngene, tak rubahi tunduk marang Allah. Karena Allah pasti ganjar. Aku kok melok-melok ngatur urusannya Allah. Akali berfungsi ini. Lek mboten ngoten, titik-titik sing ditanya apa pahalanya? Apa fadilahnya? Ndak apa-apa. Mboten napa-napa. Untuk meningkat kudu meningkat. Lek ndelok ilmu ndelok sing dhuwur gitu loh. Lihat yang atas. Tapi kalau lihat dunia sengsara kula jenengan masih ada di bawah kita. Ini akal ini harus berkualitas. Ketika akal berkualitas akan mempengaruhi kualitas ibadah lahir. Kalau dulu itu ibadah itu yang ditanyakan ganjaran, lek dikatakan cek ngono, saiki ngerti akal ini untuk aja ngono. Apa kuwi ragu karo Gusti Allah? Sedangkan Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Gusti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wah, lek ngono aku langkah ibadah lahirku saya sempurnakan. Lek ngono ya apa? Wis aku ibadah mung lillah. Krana Gusti Allah. Lek kula krana ganjaran ya napa mboten napa-napa makome sindik ngono. Lek ngono, lek ngono aku krana ganjaran krana ditunara krana Gusti Allah, kepengin swarga krana Allah, kepengin derajat tinggi krana Allah. Lho niki ibadah kualitas pikiran, akal. Napa enten bedane to Abah? Mungkin enten. Kita semuanya beribadah. Padha mujahadahi, padha nggih. Mujahadah. Cuma Rasul menyatakan napa? Ibadah yang menggunakan pikiran sehingga mengarahkan kualitas lahir hanya kepada Allah. Kok aku lurus nang Allah to? Walaupun ganjaran di pahala swarga tetap aku krana Allah. Kok ngono? Karena Allah tidak mengingkari janji, pasti dikai. Aku gak nuntut Gusti Allah. Mulai ana tata kramane. Adab. Ibadah yang menggunakan tafakkur walaupun sesaat khairun min ibadati sab'ina sanah.
podo-podo mujadai, sang satu akalnya dikai hidayah karo Gusti Allah. Krana saking mujadae, saking rumangsa eleke, saking rumangsa rendahe, dilatih rumangsa akeh dosa iku dieling-eling, mboten nglatih eling dungane. Mboten nglatih eling mujadae. Mboten nglatih eling kebaikane, tapi eling lek awake iku akeh salahe, akeh dosane. Ini akan membuahkan ibadah yang menggunakan pikiran itu lebih baik. Podo-podo ibadah isik luwih apik ibadah menggunakan pikiran daripada ibadah biasa 70 tahun. Lek di kuliah wahidiyah khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lek wonten al-hikam ngriki jilid 2 khairun min ibadati sab'ina sanah, lebih tinggi nilainya daripada kulon jenengan ngeten duduk biasa gak gunakno pikiran sehingga gak lurus nang Allah, sehingga masih menuduh, mungkin menuduh Allah dikabulno tangga, masih menuntut seperti itu, lebih baik 70 tahun. Iki kualitas. Ono maneh sing luwih agung. Luwih agung. Selain ibadah padha mujadahe, selain ibadah sama-sama sholat 5 waktunya, selain ibadah umroh ya padha, hajine ya padha, zikire ya padha. Selain padha-padha zikir, kualitas lahir ditingkatkan, ditambahi kualitas akal nggih niku lho, sehingga akal mikir iya ya wong ibadah iku ikhlas krana Allah, aku kok njaluk ngene njaluk ngono, akhirnya berubah lho. Lek kula ngoten mboten berubah, mboten nampa-nampa, masih njan ibadah gak berubah mboten makom wis ana kono kedudukane. Lah kita ngaji kok cek munggah to makom kita, akhirnya lurus nang Gusti Allah. Iki lho pahale akeh. Iya, aku percaya pahale akeh, tapi Allah gak bakal nyuwani janji. Aku tak lurus ae nang Allah karena perintahe lurus. Ngoten iki. Nilainya podo-podo ibadah lebih baik daripada 70 tahun orang biasa. Khairun min ibadati sabiina sanah. Ada nyebut sitina sanah, ada sebut sampai 1000 tahun. Ningali sejauh mana kualitas akal yang dimiliki. Niku peparinge Gusti. Aku lho panjang wis kaya ngono apa durung? Apa isik ngene-ngene mawon? Ayo, di akhirat itu nanti Allah mendudukkan derajat seseorang itu tergantung. Apa maneh kualitas akal sudah dimasukkan dalam ibadah, dadak kualitas kolbu iku luwih nemen, luwih diperhatikan. Atine itu betul-betul menuju kepada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Masya Allah. Sampai Gusti Allah dawuh, karena hatinya itu berkualitas, hatinya itu bersih, hatinya itu suci, hatinya jauh daripada kebencian. Isi benci wong napa mboten? Hatinya sudah dijauhkan oleh Allah dari sangka-sangka jelek kepada orang lain. Isi sering nyongko wong elek napa mboten? Niku hati niki. Hatinya dijauhkan oleh Allah dari jagakno ibadah, karena dia sudah bertuhan kepada Allah, nemplek di dodo. Karena Allah di hati menjagakan ya Tuhan yang disembah, sehingga dia tidak pernah jagakan amal, tidak pernah jagakan ibadah, tidak pernah menjagakan selain Allah, karena tahu manfaat tidak sesuatu itu di tangan Gusti Allah. Ini kualitas batin.
Kalau panjang ibadah mujadah, aku mujadah ini kalau saya tingkatkan nanti bisa begini, berarti masih mengandalkan mujadahnya, masih menjagakan ibadah-ibadah lain. Mesti ini menawi kualitas hati itu ada di hati manusia, tuh hatinya tuh hanya Allah. Kalau lahir enggak apa-apa, hati, kalbu, iman itu kan di hati, imannya suci, lahirnya itu milik saya, lahirnya saya ibadah, lahirnya ya di aku, saya sudah umroh, saya sudah ibadah, saya sudah tirakat, tapi hatinya lepas daripada itu. Karena yang dijagakan tetap Gusti Allah, tidak menjagakan apa usaha kita, tapi tetap usaha. Lho niki mboten saged lek mboten wong sing diparing hidayah sehingga memiliki kualitas kolbu yang seperti itu, Ma'asyiral hadirin. Inilah tingkat tertinggi. Laisa ba'dan nubuwah illal ma'rifat. Tidak ada kedudukan setelah kenabian. Ya kedudukan ya orang yang sadar kalau iya kata Allah tidak menjagakan. Dia merasa selamat karena Allah. Dia merasa tidak selamat karena kita cacat kepada Allah. Selamat gak selamat ada di tangan Allah, tapi kita tetap ibadah dengan sempurna. Itu kualitas kolbu. Mulane hati ini harus dibersihkan lebih dulu. Terus ada yang tanya beberapa puluh tahun yang lalu ketika kami bahsul masail, pembahasan masalah, Ustadz, dulu mana syariat dengan iman dan makrifat? Ini ada. Ini ada yang ada dulu Abah Sahril, berapa banyak tuh, dengan beberapa orang-orang yang bertanya. Akhirnya saya hanya menjawab, dulu mana dulu jenengan syariat apa iman dikuat no? Kalau di zaman ini dua-duanya bareng. Yo selain syariat ngaji jerune iman ku yo melok ngaji di ngajeni. Tapi dulu mana? Dulu iman. Dulu tauhid. Karena turunnya ayat pertama wonten gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Perhatikan, apa yang diperhatikan? Dengan asma bismi rabbikal ladzi, dengan asma Tuhanmu yang menciptakan makhluk. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha pencipta. Berarti kenal Allah dulu gitu loh. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun enten Mekah, durung ana turun sholat dari enten, zakat dari enten. Niki jenis kok cara Quran ayatnya ayat makiyah. Bab iman sampai Sayyidina Bilal disiksa oleh tuannya karena beriman kepada Rasulullah, beriman pada Allah, sampai dodo niku dibeli watu ono di padang pasir. Begitu beratnya orang mencapai iman dan tauhid, dibeli watu dipanas yang sangat terik. Dia tidak menyebut siapa-siapa. Ahad. Apa ahad? Allah, yang tiada Allah. Tidak mungkin, hanya Allah yang Isa zatnya, selain Allah adalah nol, tidak ada. Ahad. 13 tahun. Dan sekarang kita terbalik, kadang-kadang orang, yang penting syariat sholat sing mempeng kok teko-teko dhewe ini. Tidak sesuai dengan sejarah yang ada, tidak sesuai dengan tuntunan yang ada. Rukun Islam pertama nopo? Syahadat. Syahadatnya dilakukan,
intisari yang ada di syahadat itu dalam hati dipun praktekkan, baru sholat, zakat, puasa, haji itu. Ini kualitas batin. Hadirin yang saya muliakan, suatu pertanyaan akal dimanfaatkan. Bagaimana menurut panjenengan? Ada sebongkah emas asli dengan sebongkah emas imitasi, warnanya sama, ditaruh di etalase, sama apa enggak? Lahir sama, tapi ketika diuji, dites, baru nampak yang benar dan yang palsu. Iman sama, mujadah sama, jamaah di masjid sama, tapi ketika diuji hati mengonang Gusti Allah atau tetap madep, inilah penguji dari Allah. Apakah kita asli atau tidak iman kita? Ketika diuji mampu, diuji jadi orang mulia, diuji menjadi orang yang kaya raya, berubah sebagai hamba yang penuh dosa, yang merasa miskin, yang penuh salah, apakah berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat, lebih dirinya cedek ambil Gusti Allah? Padahal kalau kita hamba adalah tetap hamba, tempat salah, tempat dosa, tempat keliru, tempat zalim tidak boleh berubah. Bareng dites, diuji kaya, berubah, rumongso elei ilang. Hati-hati. Ini kolbu. Jangan-jangan kita ini diuji gak enak, mestinya diuji miskin, diuji dijauhi temannya, dibenci temannya, mestinya tetap sebagai hamba. Hamba adalah hamba, maka hamba itu harus merasa tetap butuh Gusti Allah. Ketika diuji wadule nang Gusti, tapi kan tidak. Wadul curhat pada orang lain, menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian, artinya gagal dalam mempertahankan iman dan takwa. Coba emas ya gitu hadirin. Emas asli dengan emas palsu sama, ditaruh di etalase mana, tapi ketika mau dijual tetap dites dulu. Mas berapa ini kadarnya, berapa karat? Ternyata ini kok merah setelah dites, berarti itu tembaga. Walaupun warnanya asalnya sama, tapi kalau palsu tetap tidak laku. Ya Allah, jangan-jangan kita besok ketika mati tidak laku di sisi Allah. Ketika roh kita kembali kepada Allah, ketika kita diuji oleh Allah, di dunia gagal terus, tidak bisa mempertahankan diri, berubah ketika diuji, gak laku kita di sisi Allah. Apa bahasa tidak laku? Bisa su'ul khotimah karena palsu. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita prihatinkan. Ojo bunga disik, jangan bangga dulu. Dunia bukan tempat untuk bangga, dunia bukan tempat untuk bunga-bunga. Dunia ini tempat untuk koreksi diri. Sekarang saya tanya, opo se aslinya menungso itu? Aslinya manusia itu apa? Nah kalau kita tidak tahu asli kita, gagal terus ini Bu, Bapak. Coba ya, asli kita. Tanya pada Allah di Al-Quran. Kita tanya kepada Allah, ya Allah, siapa saya ya Allah? Saya berilah petunjuk, saya ini siapa? Dijawab oleh Allah,
kalau kamu ingin mengetahui dirimu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya engkau manusia itu selalu rugi. Innal insana zalumun kafar, kalau kamu tahu dirimu manusia, engkau tuh dolim. Walaupun kamu ibadah tapi dolim, walaupun kamu baik tapi tetap dolim. Kafar, selalu ingkar. Itu diri kita. Nah, apa dolim itu? Dolim itu menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Yang baik itu Gusti Allah, yang suci itu Allah, yang mulia itu Allah. Kita merasa baik, itu dolim. Kita ini asalnya tidak mampu, diberi kemampuan bisa mujahadah, diberi kemampuan bisa umroh, diberi kemampuan kuat puasa, diberi kemampuan bisa dimuliakan oleh orang lain, kok berubah sifat aslinya? Itu dolim. Contoh, kita ini dihormati orang, kita sudah diberi oleh Allah tekun ibadah. Sifat asli manusia mestinya la dzulumun kafar, pancet ono dodo. Ketika diangkat derajatnya di dunia, sifat itu hilang. Aku mulia, aku kiai ini, aku ustadi, aku pimpinani. Walaupun lahirnya baik, tapi tetap dolim karena manusia tempatnya salah, lupa. La dzulumun kafar, tempat dolim dan sangat ingkar. Ini dipahami dulu, karena akliannya harus ini. Kalau ini tidak dibenahi, kita akan kembali kepada Allah. Kulo panjang akan kembali dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Bahkan disebut wahusila mafis sudur, dan Allah akan melahirkan kembali, membongkar kembali apa yang ada di hati kita. Dolimkah kita? Apa itu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah sudah menyatakan innal insana lafi khusrin, malah kita ketika diangkat derajatnya tidak merasa rugi, merasa mulia, merasa selamat, merasa ahli surga. Itu dolim. Kita merasa selamat benda, merasa amal yakin benda, merasa pahalanya banyak benda. Aku haji, nek haji sak rokat kono 1.000. Kalau saya di Indonesia, kalau di kono luwe-luwe sehingga mengurai, merasa lebih banyak ibadah, itu dolim. Karena pakemi urip, innal insana la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu tempat dolim, tempat kafir. Kalau ini dilakukan, hati menjadi tenang hadirin. Hati menjadi indah. Kalau menungso niki wis ono perasaan dolim kufur, walaupun dinyek wong, dia menyadari, iya pancen aku dolim, aku kufur. Walaupun dinak orang, dia tidak marah, karena kualitasnya sudah membentengi diri. Iya, memang aku diciptakan dalam keadaan hina, rendah. Nah kita terus pun dia. Jadi hadirin, buah ibadah, jangan kan ibadah sah? Buah ibadah plus kualitas akal ditambahi plus kualitas kolbu, buahnya ibadah, zikir, mujahadah, bersolawat, ini akan membuahkan karakter atau akhlak. Al ibadah kok kurang akhlak, koreksi, mujahadah sing akeh, karena mujahadah kunci hidayah. Al mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah tadi dibagi sing mboten hafal Allahumma ya wahidu ya, tiap hari dilatih minimal sakit 100 kali, karena itu alat untuk membersih hati. Kalau tidak, semakin banyak ilmu semakin dolim. Karena apa? Merasa pintar, itu dolim. Karena alimun bi ilmilah,
Allah yang alim, lek kita alim karena ilmunya Allah, bukan milik kita. Mulane nek ningali kula njenengan mirsani orang itu berhasil, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Lihat ucapannya. Lihat perbuatannya. Itu nampak buah daripada wirid, buah daripada ibadah, akhlaknya nampak. Ucapannya, perbuatannya, apa yang lakukan nampak. Ayatnya apa? Ali Imran 159. Ya ini ya. Nanti apa saja. Di situ Allah berfirman memuji Kanjeng Nabi Muhammad. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat kasih sayangnya Allah, wahai kekasih Muhammad, wahai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, lintalahum, ini siji. Ini orang yang ilmunya dalam, duduk pinter moco kitab nih. Tapi dilihat akhlaknya. Lintalahum, dia lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut itu marah apa enggak? Lemah lembut itu kotor apa enggak ucapannya? Lemah lembut, gesturnya, ucapannya lembut. Indahnya orang seperti itu. Lintalahum. Kalau kamu tidak lemah lembut, walau kunta faddan ghalidul qalbi, dan sekiranya kamu tidak lemah lembut, kamu keras, walaupun ibadahnya hebat, ucapanmu kotor, keras, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, lan faddu min haulik, kamu akan dijauhi oleh orang-orang yang di dekatmu. Kalau tidak dijauhi lahirnya, hatinya akan menjadi saksi bahwa kita adalah orang jahat. Nek mati baru kerasa. Aku biyen kenal ambil Abah Heru, sungkan jenengan kali kula. Tapi jenengan akan jujur ketika saya mati. Ya Heru ku biyen ngene lho, asli ini lho, coba. Kalau hari ini bisa ditutup-tutupi. Karena sungkan dan takut, karena adab. Wong beradab selalu berbaik, tapi kalau sudah ditinggal, keto asli ini. Fa'fu anhum. Yang nomor loro. Jadi ibadah kalau berhasil, mujahadah berhasil, berhasil ibadah lahir, kualitas akal dan kolbunya, maka selain lemah lembut, fa'fu anhum. Memaafkan kepada siapapun. Kita dendam atau maaf? Pembenci apa pemaaf? Walaupun disalahkan, cepat hilang, diganti fa'fu anhum, maka mereka memaafkan terhadap mereka. Jadi orang pemaaf itu menunjukkan ilmunya tinggi, duduk pinter pikiran, tapi ilmu rohaninya tinggi. Makanya Kanjeng Nabi, semua Nabi, para wali-wali selalu santun gitu, fa'wan, memaafkan. Walaupun disalah, memaafkan. Walaupun dihujat, dia memilih mendoakan yang baik. Wastaghfir lahum, selain memaafkan, tiap hari mendoakan ampunan, memohonkan ampunan pada mereka. Ya Allah, ampunilah anak saya yang nakal ini, ya Allah. Ampunilah tetangga saya yang menyakitkan hati saya. Panjang sepuro, dulur-dulur kula sing benci, tidak ada dendam dan kebencian. Itulah orang yang akan selamat di dunia sampai akhirat. Gimana kita? Masih benci? Ayo berubah, hadirin hadirat. Tidak lama kita akan pulang. Usia kita sudah sekian. Dan anak-anakku, ayo bangkit. Banyak anak-anak muda belum tobat sudah mati. Nunggu apa kita ini, hadirin hadirat? Dunia ini sesaat. Ya, dunia ini seperti mampir ngombe. Setelah itu kita pulang. Ayo kita koreksi. Kualitas hati kita utamakan, dan pikiran. Selain itu ibadah syariat yang benar. Nunggu apa?
Kita gimana? Al-ayah saya potong. Masih ada untuk musyawarah, bermusyawarah kepada yang lain, dan ketika sudah menentukan faiza azamta fatawakkal, ya nanti di lain hari. Ya Allah, permasalahannya di kitab Al-Hikam ini diterangkan, kaifa yusyriku qalbun suwarun al-aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana mungkin hati bisa bercahaya? Saya ulangi, hati yang bercahaya, qalbun suwarun, ya, qalbu yang bercahaya, artinya hati yang memaafkan, artinya hati yang memohonkan ampun kepada siapapun, hati yang senantiasa lemah lembut menaruh orang lain di bawah, di atas dirinya. Wong liya ku luwih mulya, walaupun ada temannya yang dianggap hina, isik mulian kono. Saya ulang, qalbun suwarun adalah hati yang lemah lembut karena rahmat Allah, hati yang memaafkan. Nek panjang isi ono dendam, berarti Anda belum berhasil, saya tidak berhasil, sama belum berhasilnya. Walaupun disakiti apapun, dia pemaaf, karena ahli surga itu adalah pemaaf. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan terhadap mereka, wasawirhum fil amri, lek ono urusan musyawarahlah dengan baik terhadap mereka. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah, ketika kita sudah memutuskan sesuatu, mari kita bertawakal kepada Allah. Ojo mendol buri, ojo menjadi fitnah di belakang. Kalau itu sudah kita musyawarahkan, itu adalah qalbun suwarun. Lah bagaimana hati bisa bercahaya? Sedangkan segala sesuatu yang ada melekat di dalamnya, melekat di hati, yaitu masih muntabi'atun fi mir'ati, hatinya masih kotor, benci nemplek di hati, menginginkan sesuatu egone ono di hati, ya, gak rido ambek kancane, gak ilang-ilang. Kita mau pulang, kita akan kembali kepada Allah, sedangkan Allah Maha Suci, dan kita akan harus kembali dalam keadaan suci. Hadirin yang saya muliakan, kesempatan hanya sekali di dunia. Monggo kita merasa sebagai dasar, sebagai manusia, kalau panjang ingin tanya, siapa sih manusia? Ini pakem nih, kalau hilang. Ini adalah dasar, tidak boleh copot daripada hati kita. Siapakah manusia? Dalam surat Al-Alaq Allah mengatakan, innal insana layatgha. Ini intinya ini, sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Tapi kita merasa mulia, merasa benar, merasa iman, padahal Allah mengatakan kamu itu melampaui batas. Mengapa Gusti? Karena kamu merasa cukup, merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan dirinya, merasa cukup dengan ibadahnya. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menunjukkan jati diri manusia yang sebenarnya. Sehingga manusia sudah memiliki jati diri, baru Rasul mengatakan, aku diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang merasa benar disempurnakan. Ojo iku gume Allah, kamu harus merasa rendah, merasa penuh dosa, merasa dolim. Jadi di ayat
di Dawu Al-Hikam yang saya baca ini, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana kita bisa seperti itu dalam pengajian tadi, bisa lembut, bisa memaafkan, bisa memohonkan ampunan pada orang lain, bisa loman kepada orang lain, bisa menghargai orang lain, sedangkan keinginan isi nempel di atas, keinginan lebih daripada orang lain. Jadi panjang punya keinginan merasa mulia, pasti akan menghina orang lain, pasti tidak ingin disakiti, pasti tidak ingin dihina. Padahal Rasul diutus, dihina, disakiti, tapi beliau dikuatkan oleh Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya dikuatkan oleh Allah untuk melakukan kualitas ibadah qalbu, kualitas ibadah akli, dan kualitas ibadah syariat lahiriah derek tuntunani Rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin, ya sudahlah, kita tundukkan diri kita, dingkluk, pejamkan mata kita. Hadirin, pejamkan, lihat diri kita, apakah diri kita itu baik atau tidak, diri kita ini sudah bersinar apa tidak. Tolong pejamkan mata kita, renungkan hidup kita, mundur waktu balik sampai sekarang. Ono dosa apa yang kita lakukan? Ada khianat apa yang kita lakukan? Akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya dalam beragama ini. Yang nomor 2, pengkhianatan kita kepada ibu bapak kita. Sudahlah, ini di malam Jumat kita doakan bapak ibu kita yang sudah wafat tadi. Monggo kita perhatikan, sudah kita doakan dengan sungguh apa tidak? Ibu kita sudah kita doakan apa tidak? Ayah kita sudah kita doakan apa tidak? Mari kita renung, pejamkan mata, mundur 20-30 tahun yang lalu. Ayah kita masih sehat, ayah kita masih kuat, kita masih dipanggul. Kula panjang isi disunggi ambek ibu kita, ayah masih sanggup menggendong kita. Sekarang bagaimana? Mungkin ayahmu, ayah kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita belum pernah membalas ketika kita digendong oleh ayah. Kita belum pernah membalas ketika dicium oleh ibu. Lebih-lebih mari renungkan ibu kita. Lebih-lebih belum bisa membalas air susu yang ada di dalam tubuh kita. Ayahmu kerja keras untuk menyekolahkan kita, untuk membuat kita menjadi orang yang berguna, untuk menjadikan manusia yang bermanfaat. Sekarang ayah sudah tua, gendong cucunya saja sudah tidak mampu, apalagi untuk menafkahi kamu lagi. Mestinya hadirin, panjenengan yang menafkahi ibu dan bapak. Bapak tidak boleh kerja, ibu tidak boleh kerja, kita yang menanggung. Tapi ayah ibu tidak penuntut, kamu harus begini anakku. Ibumu ikhlas, ayahmu ikhlas, cukup engkau sukses, engkau menjadi anak yang soleh solihah, ibu bapak sudah bahagia. Mari sekali lagi kita renung, pantaskah andaikan malam Jumat ini kita berdoa, orang tua kita rohnya diperkenankan untuk menemui kita di tengah-tengah kita, rohnya tahu kalau kita bermujahadah, ibu bapakmu, keluarga kita akan tersenyum merasa bahagia. Tapi sebaliknya, ketika malam Jumat seperti ini, anak-anaknya ada di kafe, anak-anaknya ada maksiat, bagaimana orang tua yang memiliki anak ahli kubur yang seperti itu? Kasihan sekali. Di alam barzah hanya ada tangisan, seperti orang kelelep, help,
tolong seperti itu. Mari orang yang ilmunya tinggi, orang yang hatinya jernih, ini adalah wastaghfirlahum, memohonkan ampun kepada siapapun, kepada mereka. Mari kita mohonkan sekali lagi, ibu bapak kita, anak kita, ibu bapaknya, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang hari ini menangis menunggu datangnya kiriman, menunggu datangnya doa kita yang mewakili hadirin hadirat. Kita doakan mereka itu. Ono dunia wis melarat, sekarang ada di alam barzah, hanya disiksa oleh Allah karena perbuatan itu. Ya Allah, jadikan kami jamaah ini orang yang kasih sayang, orang yang gak teguan dengan siapapun, orang yang lemah lembut. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami semuanya ini ilmu yang manfaat kepada sesamanya. Dan kita doakan ahli kubur kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Hadirin, mari kita prihatin, kasihan orang-orang yang keluarganya membiarkan ibu bapaknya yang di alam barzah mengalami siksa yang berat. Monggo kita doakan, khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, muga-muga dipilih kalian Gusti Allah, dilindungi dari fitnahnya zaman, dirahmati, disayangi oleh Allah. Termasuk kita sedaya, muga-muga hati kita dijadikan hati yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Monggo sing mboten hafal saged diwaca sing diparingi kalawangnya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Monggo kita praktekkan apabila kita maca selawat, selain menggunakan akal, juga menggunakan hati, artinya merasa lembut, artinya merasa sebagai manusia penuh dosa. Dengan membaca selawat, hati kita merasa rendah, ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahkan ingat dosa orang tua sing biyen gak sholat, gak ibadah karena sibuk mencari dunia untuk kita. Sekarang beliau sudah wafat, gunakan hati itu untuk menyentuh ke dalam jiwa. Apa kata Rasulullah? Khairun min ibadati sabina sana, lebih baik khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Satu lebih baik dari ibadah 70 tahun kalau kita gunakan hati sesaat saja, satu kali selawat saja yang menggunakan diri kita rendah serendah-rendahnya, hina, merasa ya tidak ada arti di sisi Allah. Sesaat sekali, khairun min amsalil jibal, lebih baik daripada kita membaca selawat bergunung-gunung. Lebih baik baca selawat satu tapi penuh dengan potensi kolbu. Umpamane podo akeh, satu saja itu lebih baik dari bergunung-gunung bacaan selawat. Monggo nggih sekali lagi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Al-Fatihah. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken, muga-muga kula panjenengan sedaya keluarga dan anak-anak dipilih kalian Gusti Allah, berjuang sampai kapanpun, berjuang sampai kita meninggalkan dunia. Ada dawuh yang saya tulis di WA saya, status yang ditulis oleh Mbak Nurul, itu diterangkan apa yang disampaikan di dalam itu. Beliau itu menulis, jadikanlah setiap keluar masuk napas kita bernilai sholawat, dilatih. Bahkan dan setiap langkah kita bernilai sholawat. Ketika hati, napas, langkah bernilai sholawat, Allah mengatakan, aku tidak akan mengazab kamu, aku tidak akan menyiksa kalian. Wa anta fihim, dan kau Muhammad ada di dadanya orang-orang yang senantiasa masuk keluarnya napas bernilai sholawat, langkah perbuatan bernilai sholawat. Selamat berjuang, paksa hidup sekali. Semoga kita diberi arti oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.